Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang kami hormati, Bapak Ibu Mimin dan Bapak pengelola, kemudian juga Bapak Dr. Andes Supriyanto MM. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk sharing hari ini ya. Mohon izin untuk share PPT. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dudi Rosmara. Ya, seperti yang sudah disampaikan Bu Mimin tadi, sebetulnya kalau mau jujur saya belajar ekonomi syariah atau perbankan syariah itu otodidak ya, mungkin bukan lulusan formal yang bergelar sarjana ekonomi Islam atau apa itu, tapi sebetulnya saya dengan Bu Mimin itu dulu memang sejak tahun 2000 lah itu sudah jadi aktivis namanya Gerakan Ekonomi Islam dulu. Jadi kami dulu sempat ada, kalau sekarang namanya HOSE mungkin ya, HOSE-nya Ekonomi UGM itu namanya Syariah Economic Forum. Nah, ini memang sejak dulu sudah cukup aktif untuk berdiskusi mengenai ekonomi syariah. Nah, dulu memang zaman itu tahun 2000, sekitar 2002 ya, ada namanya Triple IT itu ya, jadi semacam lembaga donatur internasional yang memang untuk pengembangan ekonomi Islam itu memang pada waktu itu masih sangat terbatas sekali ya. Ini karena judulnya tren mengenai riset perbankan syariah, mungkin tren ini versi saya guys. Saya mungkin nanti dengan Pak Supri kalah pengalaman, kalah senior. Jadi mungkin yang saya tahu sejak tahun 2000 ya, sekitar 2001 itu. Jadi memang ini beberapa mungkin yang pernah saya tulis dari zaman mahasiswa, mungkin jurnal mahasiswa, jurnal yang belum model OJS dulu ya. Nah, mungkin yang satu-satunya mungkin yang itu yang kaitan dengan perbankan syariah itu adalah tesis saya, sudah lama sekali, 2006. Kemudian ini dipublikasikan di jurnalnya Pasca Sarjana sendiri dan UIN Sunan Kalijogo. Dan nah, ini memang saya cerita kilas saja guys, dari zaman saya dulu tahun 2002 hingga sekarang itu memang ada semacam pergeseran dalam artian pergeseran itu topik-topik risetnya, khususnya dalam perbankan syariah dan umumnya dalam ekonomi Islam mengalami perluasan gitu ya, seiring dengan perkembangan apapun ya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun perkembangan era digitalisasi ini menurut saya sangat berpengaruh sekali. Ini sampai terakhir kemarin bareng mahasiswa di 2019 mengenai zakat. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari secara mudah, ini tren pertama kali itu adanya Bank Muamalat ya, 91 itu, yang baru beroperasi pada 92 itu mulai ada bank dengan dengan prinsip syariat Islam. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan itu sudah mulai mengakomodir sistem bagi hasil. Nah, kemudian undang-undang tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98. Ini masih perbankan juga, ini memberikan ruang yang lebih luas ya, ruang yang lebih luas. Saya ingat dulu di Bank Indonesia itu sebelum dipisah dengan OJK ya, itu kemudian ada yang namanya Biro Perbankan Syariah. Biro Perbankan Syariah yang sekarang sudah berkembang menjadi direktorat ya. Nah, kemudian tahun 98 ini 2008 ini sudah ada undang-undang yang khusus tentang perbankan syariah. Artinya apa? Itu nanti berpengaruh juga pada struktur database yang ada ya. Jadi semakin diberikan ruang ya, Terus kemudian nanti berkembang lagi ini, tapi bukan perbankan, undang-undang tentang jaminan produk halal itu kalau nggak salah tahun 2014. Saya lupa nomornya.
itu nanti cakupannya menjadi lebih luas lagi. Bahwasanya ya perbankan tuh salah satu apa ya bagian dari halal industri ya, halal industri. Nah kemudian, nah kalau kita lihat ya, ini pertama kali yang saya gunakan untuk tesis itu data. Jadi tesis saya dulu itu kalau nggak salah judulnya adalah faktor yang apa supply dan demand ya, variabel-variabel mempengaruhi pembiayaan. Pembiayaan itu waktu itu ada 4 ya, ada murabahah, kemudian musyarakah, mudharabah, satunya lagi adalah ijarah. Nah ini kemudian dilihat dari supply dan demand itu ya, dari sisi-sisi dengan menggunakan persamaan simultan. Nah kalau kita perhatikan Desember 99 tuh statistik Bank Syariah itu hanya dalam format apa ya? Formatnya kalau nggak PDF doc itu hanya 11 judul aja, 3 tabel dan 8 gambar. Nah, kemudian terakhir kemarin saya download yang bulan Mei 2020 yang bisa dilihat. Itu sudah sangat banyak sekali, menjadi 47 judul tabel. Nah, kebetulan memang formatnya dalam bentuk tabel, tidak dalam gambar karena mungkin lebih apa ya, tabel itu mungkin tidak terlalu nyaman dilihat, tapi bagi peneliti itu kemudian diolah menjadi gampang. Dan ini apa namanya juga dalam format Excel. Nah, ini ready to use ya, enak sekali. Jadi tidak perlu lagi kalau zaman saya dulu mesti harus ngentri, Pak. Bapak Ibu. Jadi dalam format PDF itu ya sudah paling gampang ya di print terus di entry satu-satu itu. Karena formatnya ada yang gambar, ada yang tabel, kalau di convert ke Excel gitu ya ambiar dulu. Nah, mungkin bisa kita lihat ya, ini kebetulan saya share aja yang data. Nah, ini data, nah ini dulu yang hanya halaman nih, 14 halaman. Hanya 14 halaman. Hanya seputar aktiva, kemudian apa namanya ini ada perkembangan aset ya. Nah, ini hanya sangat sedikit sekali. Nah, Desember 99 ya, Desember 2000. Oke, nah kemudian selanjutnya kalau kita lihat yang terbaru itu dalam bentuk PDF-nya itu sudah sangat komplit ya. Ini daftar tabelnya aja sudah, ini kinerja keuangan, jaringan kantor, sebaran, kemudian jumlah kantor layanan syariah, kegiatan. Ini sudah sangat banyak sekali datanya. NPF-nya berapa, kemudian nanti termasuk pembiayaan berdasarkan sektoral ya, PDB itu. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali. Lengkap. Nah, tersedia juga dalam format Microsoft Excel, sehingga sangat memudahkan bagi, nah ini sudah dalam sheet yang maaf salah, dalam format Microsoft Excel. Sebentar, saya buka. Nah ini, jadi tabel-tabelnya itu sudah dalam bentuk satu tabel, satu sheet nih ya. Tabel 1, tabel 2, tabel 3. Dan ini seriesnya tiap bulan ada. Jadi biasanya ada 3 bulan. Jadi misalkan dipublikasikan Juli itu statistiknya Agustus hingga Mei. Tapi ini sangat, jadi kalau misalkan mau riset dengan model apa ya, time series ini saya kira apalagi data panel, nggak bisa ya kalau panel ya. Ini karena sudah industri. Kalau mau panel mungkin dengan lebih dari satu negara atau dengan bank, dengan perusahaannya. Nah ini sudah sangat lengkap sekali. Nah ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita kalau mau riset dengan data sekunder,
dalam tataran apa namanya dalam tataran industri itu sudah sangat mudah, sudah sangat mudah. Ya, kembali ke slide. Nah, sekarang saya akan masuk ke metodologi. Nah, pada umumnya dulu riset tentang bank syariah ataupun ekonomi Islam itu seringnya menggunakan deduktif ya, apalagi seperti di ekonomi UGM itu memang mayoritas pendekatan yang digunakan adalah deduktif ya. Jadi deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi biasanya model-model scientific research yang sering saya jumpai termasuk untuk disertasi itu, jadi biasanya sifatnya adalah konfirmatori bukan eksploratori. Jadi harus ada landasan teori sebelumnya, diturunkan dari apa, baru kemudian dikonfirmasi. Nah, kalau ini saya amati terutama ekonomi Islam dan juga perbankan syariah itu sekarang sudah berkembang juga ke ranah yang induktif, terutama di tempat saya di pasca sarjana memang sekolah pasca sarjana lintas disiplin, sehingga memang strongly recommended apa ya untuk itu, untuk multidisiplin. Jadi pendekatannya tidak mesti harus pendekatan apa ya teori ekonomi yang baku. Kalau dia neoklasik misalnya nggak selalu harus seperti itu, bisa menggunakan behavioral economics, bahkan psikologi yang lain, sosiologi masuk enggak masalah. Sehingga kemudian pendekatannya bisa juga menggunakan yang induktif ya, dari biasanya induktif itu nanti risetnya yang kualitatif ya, eksploratif. Nah, kemudian kalau dilihat dari paradigma riset ini menurut bukunya Burrell Morgan itu dibikin 4 kuadran. Jadi kiri dan kanan itu menunjukkan subjektif dan objektif. Apakah kalau subjektif itu berarti nanti si yang diteliti itu sebagai subjek, kalau objektif sebagai objek. Nah, biasanya subjektif itu biasanya penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ya. Jadi apa namanya yang diteliti itu sebagai berposisi sebagai subjek, kita yang meneliti juga masuk ke situ. Tapi kalau yang objektif nanti biasanya yang menggunakan pada umumnya yang kuantitatif dengan kuesioner dengan. Nah, kemudian dari sisi ini ada yang kuadran ini adalah regulation dan radical change. Nah, kalau regulation itu ya yang status quo yang sudah mengembangkan yang ada, kalau radical change itu yang mendobrak itu. Nah, namanya itu memang di ranah yang fungsionalis ini banyak sekali. Jadi sekedar konfirmatori itunya nanti menggunakan seperti yang itu statistik, pakai regresi, pakai. Nah, sekarang sudah mulai meranah ke yang ini ya, interpretivis ya. Ini yang dengan mixed method ya, ada kualitatifnya itu. Ini yang di sisi masih regulation, yang status quo ini juga 1-2 sudah mulai muncul. Misalkan ada yang orang yang tidak setuju dengan apa ya syariah banking as financial intermediary ya. Financial intermediary itu ada yang bilang ini riba court atau nasiah, sehingga bagaimanapun juga ini yang tidak setuju nanti dia masuknya di sini, radikal humanis atau radikal strukturalis. Mungkin dia punya pendekatan baru. Jadi solusinya bukan financial intermediary, mungkin direct investment atau gimana, tentunya dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ada itu ya. Nah, ini sudah mulai ada. Jadi artinya sudah semakin meluas ya. Sudah semakin meluas. Kemudian kalau dilihat dari desain risetnya itu, kalau pada umumnya dulu kausal komparatif, jadi menggunakan data-data statistik, itu sekarang sudah mulai yang menggunakan deskriptif bahkan eksploratif. Jadi sekali lagi tidak selalu harus menggunakan statistik perbankan syariah ya. Meneliti perilaku konsumennya itu bisa juga, consumer behavior ya. Jadi mengapa orang mau menggunakan bank syariah itu karena apa saja, ini bisa digunakan metode yang sifatnya mungkin tidak kausal komparatif, bisa eksploratif ya. Misalkan contohnya apa ya, sekarang kalau di UGM itu kan lagi ngetren eksperimental method ya, metode eksperimen. Jadi nanti untuk menjawab pertanyaan penelitian tuh tidak menggunakan apa ya, tidak strongly menggunakan kuesioner atau apa, tapi menggunakan desain eksperimen. Jadi, nah memang kelemahannya adalah ini relatif mahal karena bagaimanapun kita mendesain eksperimen itu ya ada biayanya, kemudian ada uang lelah sedikit untuk yang ikut eksperimen dan seterusnya.
Jadi memang tidak seperti kalau kita menggunakan apa namanya yang statistik dari OJK itu ya murah ya, tinggal download, tinggal pakai, sudah disediakan. Nah, kemudian untuk metodologi itu juga sudah mulai meluas ya. Kalau dulunya itu monometode menjadi mix method ya. Dulu memang dominan kuantitatif, tapi sekarang yang mulai pure bahkan kualitatif ada ya. Nah, kalau ada, nah ini 8 kuadran ya, 8 angka. Ini jadi dari atas adalah tujuan risetnya, ada yang tujuan kuantitatif, ada yang kualitatif. Kemudian data yang digunakan ada kuantitatif, ada kualitatif. Kemudian alat analisisnya ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, yang saya lakukan dulu ini murni 8 ini, 8 dengan sedikit 7 ya, deskriptif analisisnya. Jadi yang tesis saya ini dulu. Jadi bisa dibilang monometode. Nah, kalau yang riset saya menggunakan analisis faktor itu yang tahun 2014 tentang perilaku konsumen itu ya ini menggunakan datanya kualitatif ya, data skala sikap. Setuju tidak setuju itu kan sesungguhnya kualitatif yang dikuantitatifkan menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5 misalkan seperti skala Likert dengan skala apa ordinal itu. Nah, ini datanya kualitatif tapi kemudian analisisnya adalah kuantitatif. Nah, ini kemudian juga ada deskriptifnya ya, deskriptif analitis ya, sifatnya kualitatif. Nah, sekarang ini kemarin ada mahasiswa di tempat saya itu disertasinya merencanakan menggunakan yang kualitatif ini. Padahal itu ada laporan keuangan Bank Syariah. Jadi kalau nggak salah beliaunya itu menggunakan pendekatan semiotik kalau saya nggak salah. Jadi ini tujuannya kualitatif, kemudian datanya adalah data kuantitatif, laporan keuangan, tapi laporan keuangannya tidak dianalisis dengan rasio ya, ROA, ROE-nya berapa, net interest margin berapa, bukan itu, tapi dia dengan analisis semiotik. Semiotik kalau nggak salah itu bahasa. Misalkan contohnya dicontohkan kalau misalkan ada itu ya wajar tanpa pengecualian lah, itu mungkin dia analisis itunya, analisis kata-katanya itu mungkin interpretasi dari itu. Nah, ini mulai ada. Jadi sekali lagi tidak selalu kemudian riset Bank Syariah itu mesti harus menggunakan data statistik yang saya tunjukkan tadi. Di ekonomi selama itu tidak Bank Syariah. Sekarang riset Bank Syariah mungkin tidak bahkan tidak mendominasi. Sekarang yang malah banyak diminati mahasiswa itu ada yang industri halal ya. Industri halal itu banyak. Jadi dari sisi supply chain-nya itu luas sekali. Termasuk nanti kosmetik sudah merambah ke pariwisata dan juga ya, kebetulan ada mahasiswa tempat kami yang dari Korea ya. Dari Korea itu dia kemarin sudah lulus balik ke negaranya, tesisnya adalah melihat apa kosmetik halal dari sisi perilaku konsumennya. Jadi itu kalau mau diperluas. Tapi kembali ke perbankan syariah ini. Jadi sekali lagi 1 sampai 8 itu sekarang sudah hal yang umum. Kalau dulu ya seputar 87 ini aja 8. Paling banter 6. Nah, sekarang enggak. Karena 1, 2, 3, 4 itu ini untuk saya bicara yang ranah ekonomi ya, tapi kalau nanti ranah yang lainnya misalkan ranah hukum lah, syariah compliant lah, ini tentu di sini banyak. Misalkan melihat apakah praktek lembaga keuangan atau bank syariah itu sesuai enggak dengan misalkan undang-undang atau misalkan sesuai enggak dengan fikih menurut mazhab siapa yang 4 itu, nah ini masuk di sini. Tapi yang kaitannya dengan ekonomi itu sudah mulai banyak yang merambah ke sini. Nah, memang kemudian trennya adalah dari monodisiplin dan monometode menjadi multidisiplin dan multimetode. Karena sekarang tuntutannya ya apa ya, ilmu itu ya pengembangan ilmu tidak hanya sekedar apa ya, ilmu untuk ilmu tapi juga ilmu untuk amal kalau dalam Islam atau apa amalan yang ilmiah dan ilmu yang amaliyah itu. Jadi ya jangan hanya untuk ilmu-ilmu tapi kemudian apa policy atau managerial implication-nya itu penting sekali. Karena itu yang sesungguhnya apa how to solve the problem, apalagi seperti sekarang ini pandemi Covid ini butuh banyak riset-riset yang ini apa ya policy research ya, tidak hanya sekedar scientific, kemudian tidak hanya sekedar kemudian apa namanya menguji hipotesis bahwa
teori ini, hipotesa didukung oleh data ini, tidak. Tapi juga bagaimana itu tadi, how to solve the nation problem ya, masalah bangsa ini apa. Ini saya kira sekarang trennya sudah menjadi multidisiplin dan multi metode gitu ya. Bahkan di tempat kami juga mungkin kadang-kadang disiplinnya itu juga sudah pada ranah yang apa ya, eksakta dan sosial juga misalkan. Seperti kalau halal produk itu bisa jadi kalau dilihat dari sisi apa namanya, zatnya itu yang ranahnya ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu pasti gitu ya. Jadi nanti yang pendekatannya mungkin nanti bisa farmasi, bisa di tempat kami nanti fakultas itu teknologi pertanian, peternakan. Nah, nanti begitu kemudian masuk pada halal, dari halal lidzatihi lah. Sekarang lighoirihi transaksinya lah, bicara orang ekonomi. Orang ekonomi. Apakah transaksinya itu sudah ada gorornya enggak, ada tadlisnya enggak, ada ribanya enggak, kemudian bagaimana struktur modalnya misalnya. Nah, kemudian kalau ranah riset perbankan syariah sendiri memang tidak melulu pada masalah keuangan ya, tidak masalah pada keuangan, tapi juga ini ada 4 apa namanya, aspek ini, ada operasi juga, masalah operasional riset bank itu juga ada masalah marketing juga, pemasarannya, ada human resource-nya, SDM-nya, dan juga kelembagaan ini yang sekarang sedang ngetren. Nah, ini kalau dalam konteks kita risetnya di bank syariah itu riset firm-nya atau perusahaannya. Jadi misalkan sekarang apa ya, corporate governance itu sekarang saya kira ngetren ya. Jadi melihat itu kemarin yang beberapa kali tes saya uji itu apa saja yang mempengaruhi untuk terjadi fraud. Nah, di bank syariah ini. Ini kalau kita bicara tataran riset yang apa namanya, firm. Riset yang firm. Ini bisa menggunakan metode yang kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kuantitatif itu berarti skalanya adalah perusahaan. Nanti bisa menggunakan, kalau misalkan satu bank itu seriesnya kurang, bisa menggunakan apa, data panel, bisa nanti di panel. Nah, kalau skala industri atau pasar itu ya kemarin ada juga yang mau riset tentang inklusivitas. Jadi indeks inklusivitas bank syariah itu ada juga, sudah dihitung. Kemudian industri pasarnya nanti bisa menggunakan pendekatan industrial economics, structural conduct performance, kemudian dampaknya terhadap sektor real, kemudian persaingan tadi menggunakan SCP, structural conduct performance. Nah, kemudian bisa juga menggunakan ini dampak terhadap makro, ada nanti, ada yang mengkaitkan itu ya. Karena mungkin kalau skalanya negara itu saya kira bisa nganu ya. Jadi kalau menggunakan statistik bank syariah yang ini, statistik perbankan syariah yang barusan tadi saya tampilkan itu kan skalanya industri, jadi hanya ada satu data di Indonesia ini diagregasi gitu. Nah, ini nanti mungkin barangkali beberapa mahasiswa itu sudah mengkaitkannya dengan variabel-variabel makro ya, seperti mungkin yang kaitannya dengan seperti pertumbuhan, inflasi, dan seterusnya, itu ada 1-2 yang sudah mengarah ke sana. Ini adalah di tempat kami, mungkin salah satu dari framework atau kerangka pikirnya itu, kemudian di tempat kami dinamakan bulak sumur framework. Jadi memang ini nyambung dengan tadi, dengan policy riset ya. Jadi ini memang kombinasi antara normatif dan positif. Jadi tidak di kotak-kotak, ilmu ekonomi Islam itu harus yang positif saja, normatif saja, enggak. Ini memang dua-duanya harus masuk di tergantung di kotak mana. Nah, ini yang pertama adalah proposition of the ideal behavior and the impact its has on the economy. Jadi ini adalah perilaku idealnya. Kemudian yang kotak kedua adalah kenyataannya, kenyataan yang ada. Kemudian yang kotak 3 itu adalah compare, membandingkan. Kok bisa misalkan. Contohnya misalkan ini, idealnya adalah, Muslim itu tidak boleh menjalankan riba. Itu adalah larangan yang sangat keras. Bahkan dosanya jelas, lebih jelas daripada zina dalam Al-Quran ya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu di Al-Baqarah 275. Kemudian kalau di surat Al-Baqarah 280, ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya? Orang-orang beriman, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkanlah riba jika benar-benar kamu orang beriman.
Fa ilam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Jadi dan barang siapa tidak meninggalkan riba itu maka Allah dan Rasulnya akan memerangi. Nah ini kan ngeri ya. Bagaimana kita diperangi Allah dan Rasul itu. Nah, ini mestinya itu kan kaum muslim itu mestinya tidak menjalankan riba, tapi pada kenyataannya di era kapitalisme global ini ya itu lifestyle ya riba itu apa sehari-hari bahkan menjadi gaya hidup yang mungkin dibilang ini yang berkemajuan. Wah ini yang gesek menggunakan kredit card. Nah, yang kemudian yang mungkin yang sesuai dengan ini mungkin malah dianggap ini jadul loh kok merapat maruh dan sebagainya itu desa. Nah kemudian comparison apa yang salah kok bisa seperti ini. Nah kemudian yang di 4 ini formulation on strategy help bring that the actual close the as possible as the ideal. Jadi mencari solusi mengapa bisa seperti ini. Nah, kemudian memang tidak kemudian membanding-bandingkan ini syariah tidak syariah dan tapi ini bagaimanapun juga ilmu ekonomi atau apa yang kita pelajari itu adalah sebuah tool ya. Jadi artinya kalau saya analogikan dengan ilmu kesehatan itu kalau kita mau belajar jadi sehat itu tidak selalu harus belajar ilmu sehat. Ada kalanya kita belajar ilmu racun juga. Jadi racun itu seperti apa supaya nanti tahu cara menangkalnya, tahu cara menghindarinya. Nah, saya kira tidak pada tempatnya kemudian di kotak-kotak ya. Harus dikomparasikan. Ini mikro harus ada mikro yang syariah. Makro syariah ya. Kalau dikomparasi seperti itu susah itu. Susah, nggak bisa. Artinya ini pada ranah kita ini pada ranah filosofis ya, bukan dogmatis ya. Jadi filosofis itu memang kita mencari kebenaran sejati, tapi kita sebagai makhluk sadar bahwa kebenaran sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha saja. Jadi seperti kalau dalam matematika itu ada apa namanya? Fungsi pecah itu ya, asimtot. Nah, ada asimtot. Kita hanya bisa mendekati garis itu tapi sesungguhnya tidak menyentuh. Nah, itulah adalah kita sebagai makhluk harus tahu diri. Ya, tidak boleh sombong ini. Jadi sehingga kemudian tidak selalu yang kemudian kita pelajari di apa ya mau dibilang konvensional neoklasik itu salah ya nanti dulu kita lihat asumsinya. Nah ini saya kira mendudukkannya sehingga ilmu menjadi berkembang tidak perlu dikotak-kotakkan tetapi bagaimana semua itu bisa menjadi menyelesaikan permasalahan. Nah kalau asumsinya tidak cocok ya jangan dipakai teorinya gitu kan. Misalkan kita menggunakan ini asumsinya adalah menggunakan analisis mikro seperti neoklasik, ya sudah asumsinya aja ini kita diasumsikan apa homo economicus yang self interest, opportunism, greedy dan seterusnya. Ya sudah, artinya kalau itu asumsi memang tidak pas ya mungkin barangkali kita bisa menggunakan pendekatan yang lain gitu. Nah ini semangatnya seperti ini sehingga ini memang cocok sekali dengan multidisiplin memang di jadi kalau di tempat kami kalau di UGM memang S1 itu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan itu hanya masuk di apa namanya konsentrasi saja, konsentrasi di ketiga apa namanya departemen, ada akuntansi, ada ilmu ekonomi, ada manajemen. Jadi, tapi kalau kemudian dikembangkan ekonomi Islamnya dan industrialnya di pasca sarjana yang multidisipliner. Jadi pendekatannya ini memang lebih pas. Nah ini mungkin beberapa yang pernah dulu ya sejak ini zaman masih jadi mahasiswa ini jurnal mahasiswa jadi ini menulis perkembangan bank syariah di Indonesia. Terus kemudian ini yang ini tesis saya dulu. Ini belum model OJS ya. Jadi hanya syarat lulus kemudian ini dikumpul terus tiba-tiba masuk gitu aja ini variabel yang mempengaruhi pemerintah dan penawaran mudharabah dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemudian ini yang di UIN itu adalah variabel yang mempengaruhi pembiayaan dan pada perbankan syariah dari sisi penawaran. Nah, ini satu tesis itu sebetulnya kalau dimasukkan bisa 3 atau 4 jurnal, tapi ini masuk 2. Ini juga sepertinya belum OJS nih. Waktu itu saya cari versi PDF-nya enggak nemu kemarin, belum nemu. Nah, ini sudah mulai era OJS. Adalah analisis faktor yang berpengaruh terhadap apa namanya? Penggunaan lembaga keuangan syariah. Nah, ini sudah pendekatan yang tadi sudah agak kualitatif mix dengan menggunakan analisis faktor itu sudah datanya kualitatif. Nah, ini saya kira apa ya mungkin tidak terlalu. Nah, kemudian yang penting lagi kita harus melihat master plan ekonomi syariah ya 2019-2024.
Nah, dalam master plan tersebut yang perlu kita bedakan ada 4 penguatan ya. Penguatan rantai nilai halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan penguatan ekonomi digital. Nah, nanti yang perbankan syariah masuk di sini. Salah satu klaster dalam keuangan syariah itu adalah perbankan syariah. Nah, bisa kita lihat ini adalah value chain dari perbankan syariah. Jadi sekarang mata rantainya panjang. Jadi sekali lagi kalau riset tidak melulu pada tidak melulu pada mesti keuangannya, rasio keuangan, tapi juga bisa sudah merambah, kita lihat supply chain-nya ini. Nah, sudah merambah ke hal industri juga nanti. Distribusi, apakah nanti bagaimana misalkan kita bisa riset financing-nya. Jadi bagaimana kemudian skema murabahah itu bagaimana kemudian bisa memberdayakan sektor real, kemudian bagaimana skema mudharabah, ini saya kira sudah sangat luas ini. Kalau kita lihat dari supply chain industri hulu hilir, kemudian nanti. Nah, kemudian kita lihat juga peluang dan tantangan. Nah, ini misalkan peluangnya adalah regulasinya sudah semakin mapan. Nah, apalagi sekarang Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, saya kira sangat sangat strongly, sangat sangat mendorong kuat sekali untuk ini. Bahkan sekarang ada namanya komisi Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ada komisinya yang itu khusus untuk mendorong itu ada. Nah, ini memang sudah sangat dikuatkan. Nah, ini kurangnya tenaga akademisi terkait industri perbankan syariah ini saya kira untuk riset itu, baik untuk riset yang sifatnya untuk lulus ataupun riset yang pada umumnya itu bisa melihat dari ini peluang dan tantangan ya untuk latar belakang masalahnya. Jadi melihat dari peluang dan tantangan. Kemudian ini sekali lagi kembali ke value chain. Jadi bank syariah itu memberikan dukungan yang kuat pada ini. Makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, media dan rekreasi halal, farmasi dan kosmetik halal, dan energi baru terbarukan. Dan juga pada ekonomi digital. Nah, monggo saya kira untuk menutup ini intinya adalah sesuai judulnya, tren perkembangan riset itu ya semakin luas perkembangannya. Jadi baik luas dalam artian ketersediaan data, kemudian baik pendekatan metodologinya maupun ranah-ranah yang diriset ini. Jadi apalagi sekarang era Techfin ya, teknologi finansial ini mungkin itu banyak sekali yang bisa diriset. Barangkali mohon maaf banyak ya Techfin itu yang mungkin tidak terdaftar di OJK itu kan bisa jadi dalam tanda petik rentenir. Nah, rentenir yang bersembunyi dalam Techfin. Nah, ini saya kira sangat relevan kalau kita kaitkan dengan keuangan syariah dan bagaimana kita tuh bisa mengurangi riba atau minimize riba itu dengan adanya ini teknologi Techfin. Nah, sekali lagi sekarang luas cakupannya, jadi jangan khawatir. Artinya bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin riset di ekonomi Islam atau perbankan syariah, ini sekarang sudah menjadi lebih sangat terbuka, mudah. Sekarang database jurnal juga gampang ya. Sekarang era OJS itu banyak sekali jurnal yang bisa kita akses secara mudah dan bahkan banyak yang gratis. Jadi kalau dulu sebelum era OJS itu ya mungkin harus beli jurnal fisiknya. Zaman saya kuliah dulu itu belum. Nah, ini terus sekarang juga riset pun sudah bisa dilakukan secara daring ya, menggunakan aneka macam platform ya, macam kayak Google Form dan semacamnya. Itu saya kira itu sangat mudah kan. Beberapa kemarin bimbingan tesis saya itu menggunakan itu. Jadi untuk membagi kuesioner itu menggunakan Google Form itu. Ini salah satu kemudahan-kemudahan. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dan mohon maaf jika banyak kurang. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.